Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Halo sekalian, apa kabar kalian di rumah? Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Tetap belajar dengan semangat di rumah, didampingi oleh orang tuanya masing-masing. Halo sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tentunya kalian tahu siapakah orang yang paling berjasa di dalam hidup kita? Tentu jawabannya adalah kedua orang tua kita. Yang pertama, ibu kita. Bagaimana perjuangan beliau selama mengandung kita 9 bulan lebih. Kemudian selama melahirkan, luar biasa perjuangannya. Belum berhenti sampai di situ. Ibu kita senantiasa merawat kita, mengasuh kita, memberikan apapun yang kita butuhkan. Karena ibu kita sangat menyayangi kita. Kemudian bagaimana dengan ayah kita? Tentunya beliau juga sangat berjasa dalam hidup kita. Karena beliaulah orang yang bekerja untuk kita, untuk keluarganya, untuk menghidupi kita semua, dan untuk membiayai semua kehidupan keluarganya. Nah, mereka berdua wajib untuk kita hormati dan kita patuhi. Yang berikutnya adalah guru. Mengapa kita harus berbakti kepada Bapak Ibu Guru? Nah, karena beliau adalah orang yang paling berjasa di dalam mendidik kita, memberikan pelajaran kepada kita, memberikan contoh suri tauladan kepada kita, dan mengajari kita banyak hal, sehingga akhirnya kita nanti akan mampu untuk meraih cita-cita kita. Lalu sekalian yang berbahagia, kemudian mengapa kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita? Yang pertama, karena Allah memerintahkan secara langsung untuk kita semua berbakti kepada orang tua. Nah, sedangkan yang kedua adalah Rasulullah SAW sudah menyampaikan kepada kita bahwa birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua kita hukumnya adalah wajib. Sehingga kita semua harus senantiasa hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Lalu bagaimana caranya agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Ada dua hal. Yang pertama adalah berbakti kepada kedua orang tua kita yang masih hidup. Nah, yang pertama adalah dengan mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Ketika kedua orang tua kita sedang mengajak kita berbicara, bercakap, atau sedang menasihati kita, maka kita harus mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian, dan dengan penuh rasa hormat. Kemudian yang kedua adalah membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan orang tua kita di rumah. Dalam hal ini meringankan semua pekerjaan orang tua yang ada di rumah. Contoh, kita membantu untuk menyapu halaman, menyapu ruang tamu, merapikan kamar kita sendiri, mencuci baju kita sendiri. Mungkin yang putri bisa membantu memasak, mencuci piring, gelas, dan lain sebagainya. Yang laki-laki mungkin bisa membantu pekerjaan orang tua, tentunya semampu kalian. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa meminta doa restu. Tentunya kalian pernah suatu ketika mau berkunjung atau mau bepergian atau mau berkegiatan, tentu harus minta izin kedua orang tua kita. Minta doa restunya agar apa yang kita lakukan itu nanti bisa menjadi bermanfaat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu diantara cara berbakti kepada kedua orang tua kita yang masih hidup. Untuk orang tua kita yang sudah tua bagaimana? Nah, kita harus lebih menyayangi beliau. Kenapa? Karena beliau mungkin sudah mulai pikun, mungkin sudah mulai menurun pendengarannya, sudah mulai menurun penglihatannya, sudah mulai menurun ingatannya. Maka kita wajib untuk lebih sayang kepada beliau berdua. Kenapa? Karena dulu
waktu kita kecil pun juga begitu. Maka kita kembali gantian sekarang, ganti kita yang menjaga kedua orang tua kita. Bahkan Allah melarang kita untuk berkata kasar kepada beliau ketika sudah tua. Jangankan membentak, kita mengatakan ah saja itu sudah merupakan sebuah dosa. Jadi kita harus menyayangi ya kedua orang tua kita. Nah, sekarang kalau orang tua kita sudah meninggal dunia bagaimana? Apakah sudah putus kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua? Tentunya tidak. Karena kita juga punya kewajiban untuk hormat dan patuh kepada orang tua kita ketika beliau sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah kita senantiasa mendoakan agar beliau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal 1 hari 5 kali. Artinya selesai kita melaksanakan sholat fardu, kita mendoakan dengan berdoa Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mungkin bisa kita kirim dengan doa-doa yang baik sehingga Allah akan mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Yang berikutnya adalah kita menjaga silaturahim dengan karib kerabat, saudara, atau mungkin sahabat kedua orang tua kita. Kita pasti tahu ketika semasa beliau masih hidup, beliau sering berkunjung kemana saja, kepada siapa saja, kepada saudara kita yang mana, kepada sahabatnya yang mana. Nah, jangan sampai silaturahim orang tua kita terputus. Maka kewajiban kita untuk tetap menyambung silaturahim dengan orang-orang yang menjadi sahabat karib kedua orang tua kita. Kemudian yang berikutnya adalah melanjutkan cita-cita orang tua kita. Tentunya kita tahu bahwa orang tua kita pasti memiliki harapan yang tinggi, memiliki harapan yang besar untuk kita, untuk masa depan kita, untuk keluarga kita. Maka sebaiknya kita melanjutkan cita-cita kedua orang tua kita. Apalagi jika cita-cita itu sesuai dengan minat dan bakat kita. Ambil contoh, orang tua kita bekerja sebagai pedagang. Kemudian beliau punya cita-cita untuk mengembangkan perdagangannya. Sedangkan kalian ternyata memiliki bakat yang sama, maka silakan cita-cita kedua orang tua kita itu dilanjutkan. Atau mungkin orang tua bercita-cita ingin agar anaknya sukses, berpendidikan yang tinggi. Nah, maka kita harus berusaha untuk mewujudkannya agar orang tua menjadi bangga kepada kita. Anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi beberapa contoh cara berbakti kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Lalu kalau kepada guru-guru kita bagaimana? Apakah kita juga harus hormat dan patuh kepada beliau? Tentu saja, karena beliau adalah orang tua kedua kita yang ada di sekolah, yang senantiasa membimbing kita, senantiasa mengajari kita sesuatu, senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua, memberikan nasihat kepada kita. Tentunya kita juga harus berbakti kepada guru-guru kita. Nah, bagaimana caranya berbakti? Yang pertama adalah apabila kita bertemu dengan bapak ibu guru kita, maka kita mengucapkan salam terlebih dahulu, tersenyum, kemudian menyapa beliau. Nah, dengan cara itu, insya Allah guru-guru kita akan semakin sayang kepada kita, sehingga ilmu yang diberikan akan mudah untuk kita cerna, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah mengikuti pelajaran yang beliau sampaikan itu dengan penuh semangat, penuh motivasi, bahwa kita memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap apa yang disampaikan oleh bapak ibu guru kita di kelas. Sehingga dengan antusiasme yang tinggi, bapak ibu guru kita pun juga akan semakin bersemangat untuk mendidik kita semua. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah mendengarkan dan menyimak dengan baik dan penuh perhatian. Jadi ketika kita bersama dengan bapak ibu guru, baik di kelas maupun di luar kelas, ketika beliau sedang berbicara kepada kita, maka kita menyimaknya, kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh,
dan kemudian kita melaksanakan apa yang menjadi nasihat Bapak Ibu guru kita. Kemudian yang berikutnya apa? Nah, ini yang kadang sering kita lupakan, yaitu memandang dengan kepada beliau secara hormat dan takdim. Artinya pandangan kita jaga ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru kita, sehingga kita menjadi seorang siswa yang tawaduk, ya, yang ketika bertemu dengan guru-guru kita nanti akan menjadi siswa-siswa yang memiliki pribadi yang baik, yang memiliki akhlak yang baik, bagaimana berakhlak kepada Bapak Ibu guru kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hendaklah kita duduk di hadapan Bapak Ibu guru kita itu dengan tenang ketika menerima pelajaran ataupun ketika sedang bersama dengan beliau, maka kita duduk dengan tenang dan memperhatikan apa yang beliau sampaikan. Kalau sekalian yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu yang kita sampaikan terkait dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tetap belajar di rumah, semoga menjadi siswa yang baik, menjadi anak yang soleh-soleha, yang menjadi kebanggaan kedua orang tua kita. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.